Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus membimbing kita, terus memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Semoga bisa istiqomah hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya apakah Nabi itu pernah kecewa, bagaimana jawaban dari bapak ibu saudara-saudara sekalian? Ternyata Nabi itu pernah kecewa, ya. Pernah kecewa. Tapi kecewaan Nabi itu tidak seperti kita. Kalau kita itu misalnya ingin mendapatkan sesuatu, lalu kita tidak mendapatkannya, maka kita kecewa. Dan yang kita inginkan itu biasanya berupa barang, ya. Berupa barang atau uang atau rezeki dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau Nabi bukan itu, ya, bukan itu yang menyebabkan Nabi kecewa. Lantas apa yang menyebabkan Nabi kecewa? Kita perhatikan apa yang diabadikan Allah di Quran surat ke-25 ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Artinya Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada Allah, ya. Rasulullah berkata kepada Allah. Rasulullah menyampaikan kekecewaannya kepada Allah. Bagaimana kecewaan Rasulullah? Ya Tuhanku, katanya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diperhatikan, ya. Jadi Nabi kecewa gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran itu tidak diperhatikan oleh umatnya Nabi. Berarti itu mulai zaman Nabi sampai kita nanti, ya. Kekecewaan Nabi itu sampai kita, bahkan sampai akhirat. Sampai apa? Sampai kiamat. Gitu. Nabi akan kecewa apabila Al-Quran ini tidak diperhatikan. Al-Quran ini disia-siakan. Itu menyebabkan Nabi kecewa. Maka Nabi kecewa itu maksudnya bagaimana? Al-Quran tidak diperhatikan itu maksudnya bagaimana? Menurut Ibnu Katsir, kita umatnya itu tidak membaca Al-Quran dan juga tidak mentadaburi Al-Quran, tidak berusaha memahami Al-Quran. Nah itu menurut Ibnu Katsir, kita ini termasuk orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, termasuk orang yang menyia-nyiakan Al-Quran, dan itu sikap seperti itu yang membuat Nabi kecewa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, padahal banyak sekali keutamaan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dulu hal ini pernah kita sampaikan, gitu. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan satu hadis saja tentang keutamaan Al-Quran ini, yaitu apabila di rumah kita itu dibacakan Al-Quran, ya. Kalau di rumah kita dibacakan Al-Quran atau tidak dibacakan Al-Quran, apa akibatnya? Gitu. Apa akibatnya? Di dalam hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3175 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya.
Jadi rumah kita itu akan terasa luas. Bukan berarti apa, rumah kita menjadi lebih luas, bukan seperti itu. Luas rumah kita itu tetap, cuman apa, terasanya lebih luas. Lalu lanjutan hadis ini, wa takhduruhul malaikah. Para malaikat akan mendatanginya. Jadi rumah-rumah kita itu akan didatangi malaikat. Akan didatangi malaikat. Lalu lanjutan hadisnya, wa tahjuruhus syayatin. Setan-setan akan menjauhi. Jadi rumah kita itu akan dijauhi oleh setan. Setan akan pindah ya dari rumah kita. Wa yaksuruhu khairuhu. Dan kebaikannya akan bertambah. Keberkahannya akan bertambah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tadi itu bagaimana? Apa saja tadi itu? Yang pertama, rumah terasa lebih luas ya. Rumah terasa lebih luas. Yang kedua, malaikat akan mendatangi rumah kita. Lalu yang ketiga, setan-setan akan pergi dari rumah kita. Lalu yang keempat, apa tadi yang keempat? Kebaikannya akan bertambah, keberkahannya akan bertambah. Apabila bagaimana? Apabila ayyuqra'a fihil Qur'an, lanjutan dari hadis. Apabila di rumah itu dibaca Al-Quran, di rumah itu dipelajari Al-Quran, di rumah itu ditadaburi Al-Quran. Tapi sebaliknya, lanjutan dari hadis ini, wa innal baita la yadiku ala ahlihi, dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Jadi sekali lagi, rumah kita itu luasnya tetap, cuman akan terasa lebih sempit ya. Dada kita lebih sempit, perasaan kita lebih sempit, kita kurang bahagia. Lalu lanjutan hadisnya, wa tahjuruhul malaikah. Dan malaikat menjauhinya ya. Jadi di rumah kita enggak ada malaikatnya, enggak ada malaikat, dijauhi oleh malaikat. Malaikat keluar dari rumah kita ini. Lalu lanjutannya, wa tahduruhus syayatin. Setelah malaikat pergi, setan malah datang ke rumah kita ya. Setan malah datang ke rumah kita. Lalu lanjutan hadisnya, wa yakillu khairuhu, dan kebaikannya berkurang, keberkahannya berkurang ya. Kebaikannya berkurang, keberkahannya berkurang, menyebabkan tidak bahagia bagi penghuninya. Bagaimana bisa kejadian seperti itu? Menurut Nabi, wa alla yuqra'a fihil Qur'an. Apabila di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar apa? Agar di rumah-rumah kita itu kita baca Al-Qur'annya. Setiap hari kita baca Al-Qur'an, dan juga kita tadaburi Al-Qur'an. Lalu setelah dibaca, dipelajari, ditadaburi, maka kita amalkan Al-Quran itu ya. Kita amalkan, berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Untuk apa kita lakukan itu? Yang pertama, agar Nabi tidak kecewa. Agar Nabi tidak kecewa pada kita. Yang kedua, agar rumah kita itu terasa lebih luas, lebih menyenangkan, dan agar rumah kita itu didatangi malaikat. Juga agar setan-setan itu pergi dari rumah kita. Dan yang terakhir, keberkahan di rumah kita itu akan lebih baik ya. Rumah kita itu akan rezekinya akan lebih berkah dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita membaca Al-Quran itu agar kita tidak dianggap Allah sebagai musuhnya Nabi ya. Sebab di Al-Quran, di Quran surat Al-An'am, surat ke-7 ayat ke-112, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jinnah. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan mereka itu musuh. Bagaimana musuh itu tidak pernah membacakan Al-Quran di dalam rumahnya ya.
tidak pernah membacakan Al-Quran di rumah. Maka oleh Allah dianggap sebagai musuhnya Nabi, ya. Dianggap sebagai musuhnya Nabi yang terdiri dari setan-setan dan manusia dan jin, ya. Setan, manusia, dan jin. Jadi musuhnya Nabi itu ada 3, yaitu setan, manusia, dan jin yang tidak mau membacakan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran di dalam rumahnya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus baca Al-Quran di rumah kita setiap selesai sholat, atau ketika kita bangun malam, kita baca Al-Quran. Kita baca artinya agar kita menjadi lebih paham. Dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita ini istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah mempelajari Al-Quran, istiqomah mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.